Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Meneruskan materi dari video pembelajaran sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan Fx sama dengan P, X lebih kecil sama dengan 1 sama dengan sigma kombinasi n, x dikali p pangkat x dikali q pangkat n dikurang x dari x sama dengan 0 sampai t. Untuk keterangan, kombinasi n, x itu sama dengan koefisien binomial. Kemudian untuk x itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dengan x sama dengan 0, 1, 2, sampai n. Kemudian P adalah peluang kejadian yang diharapkan dan Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Untuk lebih memahami penjelasan tadi, mari kita lihat contoh soal dan pembahasan berikut ini. Baiklah, kita ke contoh yang pertama dari fungsi distribusi binomial kumulatif. Contoh yang pertama, Rudi melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol. Jadi dari 3 kali peluang suksesnya itu 4/3. Jadi yang ditanyakan adalah tentukan peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol ya. Jadi yang pertama itu tentukan peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol tanpa rumus distribusi binomial. Kemudian yang B dengan rumus distribusi binomial. Kita lihat penyelesaiannya, kita buat dulu diketahui. P itu sama dengan peluang sukses mencetak gol, maka P-nya 4/5 diketahui dalam soal. Kemudian kita lihat Q-nya itu sama dengan peluang gagal mencetak gol. Q sama dengan peluang gagal mencetak gol, maka Q sama dengan 1 dikurang P. Kenapa 1 dikurang P? Nah, jadi peluang sukses ditambah dengan peluang gagal itu sama dengan 1 ya. Jadi peluangnya 1. Jadi peluang itu besarnya adalah di antara 0 dan 1 ya. Maka di sini 1 dikurang P. P-nya 4/5, maka 1 dikurang 4/5 sama dengan 1/5 ya. Jadi sekarang kita lihat penyelesaiannya tanpa rumus distribusi binomial. Misalkan M tendangan masuk dan G tendangan gagal. Maka peluang Rudi paling banyak mencetak 1 gol, yaitu nih kita misalkan tadi M itu masuk, G itu gagal. Maka peluang Rudi mencetak dari 3 kali tendangan itu peluang kemungkinannya ini ya, segala kemungkinannya ya. Jadi ini masuk, gagal, 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 masuk, gagal, 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 masuk, atau gagal keseluruhannya ya kan. Ini masuk kan hanya 1 kali di sini masuk, malah yang terakhir itu tidak ada masuk sama sekali karena di sini paling banyak katanya 1 kali Rudi mencetak gol, maka di sini dibuat 1. Jadi misal nih tendangan pertama masuk, tendangan kedua gagal, tendangan ketiga juga gagal. Kemudian ini tendangan pertama gagal, tendangan kedua masuk, tendangan ketiga gagal. Kemudian ini gagal, gagal masuk, gagal, gagal keseluruhannya ya.
Jadi ini yang pertama dulu kita buat peluang hasil tendangan masuk gagal-gagal. Jadi masuk itu peluangnya adalah 4/5 kan, gagal itu 1/5 yang kita misalkan dengan P dan Q tadi ya. Jadi ini kita sertakan, kita masukkan, maka dikalikannya. Jadi 4/5 dikali 1/5 kali 1/5 sama dengan 4/125. Kemudian yang kedua, peluang hasil tendangan gagal masuk gagal. Maka peluangnya gagal tadi 1/5 masuk 4/5, gagal 1/5 kalikan sama dengan 4/125. Kemudian yang ketiga, peluang hasil tendangan gagal-gagal masuk, maka peluangnya gagal 1/5, gagal lagi 1/5, dan kemudian masuk itu 4/5 kalikan hasilnya sama dengan 4/125. Kemudian yang terakhir, peluang hasil tendangan gagal keseluruhannya, maka peluangnya 1/5 kali 1/5 kali 1/5 sama dengan 1/125 ya. Dengan demikian, peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol yaitu 4. Ini semuanya dari 1 sampai 4 tadi dijumlahkan ya. Jadi 4/125 tambah 4/125 tambah 4/125 tambah 4 tambah 1/125 sama dengan 13/125 sama dengan 0,104. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan untuk menggunakan rumus distribusi binomial. Kita buat dulu diketahuinya. Ini diketahui N sama dengan 3, kemudian itu X-nya lebih kecil sama dengan 1, artinya X-nya itu 0 dan 1 ya. Kalau X lebih kecil sama dengan 2, berarti 0, 1, dan 2 gitu ya. Baru kemudian ini kan tadi kita lihat karena dia paling banyak 1, mencetak 1 gol, maka dia 1. Kemungkinan 0 itu maksudnya adalah gagal, 1 itu untuk 1 masuk tendangan ya. Kemudian P-nya 4/5, Q-nya sama dengan 1/5. Karena Rudi mencetak paling banyak 1 gol, maka nih ya, rumus fungsi distribusi binomial kumulatifnya itu Fx sama dengan Px lebih kecil sama dengan 1 sama dengan sigma kombinasi N, X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X ya. Nah, ini kita substitusikan. Ini di sini maksudnya peluang X lebih kecil sama dengan 1 ini adalah bukan hanya 1 ya, tapi yang lebih kecil dari 1 itu dimulai dari 0, berarti 0 dan 1. Jadi kita cari dulu untuk F0-nya ya. Baru kemudian nanti kita cari F1-nya. Nah, kalau di sini dibuat P, X lebih kecil sama dengan 2, berarti ini kita cari F0, F1, dan F2-nya gitu ya. Jadi tergantung dengan peluangnya. Karena di sini misal yang ditanya adalah mencetak paling banyak 2 gol. Maka di sini X-nya lebih kecil sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan. Untuk X-nya sama dengan 0, ini berarti F0 ya, sama dengan ini X, N ya, X, N, P sama dengan kombinasi N, X ya, kombinasi N, X di sini ya. Baru kemudian 4/5 pangkat 0, 4/5 ini P pangkat X, X-nya 0, kemudian 1/5 pangkat N dikurang 0 ya, N dikurang X ya, jadi 3 kurang 0. Maka hasilnya kombinasi 3,0 itu 1, 4/5 pangkat 0 itu 1, kemudian 1/5 pangkat 3 itu 1/125 sama dengan kita kalikan jadi 1/125. Kemudian yang kedua, ini kita lihat untuk F sama dengan F1 ya. Untuk X sama dengan 1, maka sama dengan X-nya itu 1, kemudian N-nya 3, P-nya itu 4/5, maka 1,3,4/5 kombinasi N, X, X-nya 1, maka 4/5 pangkat 1, 1/5 pangkat 3 kurang 1. Kombinasi 3,1 itu 3, kemudian 4/5 pangkat 1, 4/5, 1/5 pangkat 2 ini jadinya ya, jadi 1/25. Maka sama dengan kalikan 12/125. Jadi peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol adalah, nih kita jumlahkan keseluruhannya ya, F0 ditambah F1. Jadi 1/125 ditambah 12/125 sama dengan 13/125
sama dengan 0,104 sama ya, menggunakan rumus distribusi binomial atau tanpa menggunakan rumus distribusi binomial hasilnya tetap sama. Jadi tergantung mana yang menurut kalian lebih mudah lakukan ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Kepala Bagian Produksi PT Sejahtera melaporkan bahwa rata-rata produksi TV yang rusak setiap kali produksi sebesar 15%. Ini soalnya aplikasi ya. Dari total produksi tersebut diambil secara acak sebanyak 6 unit TV. Tentukan peluang paling banyak satu TV rusak ya. Jadi Kepala Bagian Produksi PT Sejahtera melaporkan bahwa rata-rata produksi TV yang rusak setiap kali produksi 15%. Kemudian diambil secara acak setiap 6 unit ya. Jadi tentukan peluang paling banyak satu TV dari 6 unit yang diambil tadi ya. Nah, ke penyelesaian kasus ini tergolong kasus distribusi binomial kumulatif. Ya, jadi P, kita misalkan P sama dengan peluang TV rusak, maka P-nya itu 15% sama dengan 0,15. Jadi kan tadi yang rusak itu setiap kali produksi 15%. Maka kita misalkan dengan P itu 0,15. Q-nya peluang tidak ada TV rusak berarti 1 kita kurang dengan P. 1 dikurang 0,15 sama dengan 0,85. Nah, kita gunakan rumus distribusi binomial ya. Diketahui N-nya tadi 6 diambil secara acak 6 ya. Kemudian X-nya itu lebih kecil sama dengan 1. Jadi paling banyak 1 yang rusak gitu ya. Jadi P-nya sama dengan 0,15, Q-nya 0,85. Peluang paling banyak 1 TV rusak yaitu nih rumus distribusi binomial kumulatifnya. Kita substitusikan ya. Untuk F0 itu kombinasi 0,6 dikali 0,15 pangkat 0 dikali 0,85 pangkat 6 kurang 0 itu kombinasi 0,6 itu sama dengan 1 ya. Kemudian 0,15 pangkat 0 itu 1. Kemudian 0,85 pangkat 6 itu sama dengan 0,3772. Kita kalikan sama dengan 0,3772 ya. Kemudian untuk F1 itu sama dengan kombinasi 1,6 dikali 0,15 pangkat 1 dikali 0,85 pangkat 6 kurang 1 sama dengan 6 dikali 0,15 dikali 0,4437 sama dengan 0,3993 ya. Jadi peluang paling banyak satu TV rusak adalah kita jumlahkan kedua peluang ini, peluang yang 1 sama yang 0 ya. Ini tidak 0 ini berarti tidak ada yang rusak. 1 ini adalah 1 yang rusak ya dari sampel yang diambil ya. Nih jadinya 0,3772 ditambah 0,3993 sama dengan 0,7765 ya. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan, pengucapan. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran matematika di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.